Kala itu terjadi penghilangan nyawa besar-besaran yang dilakukan oleh orang-orang yang disebut ninja. Pada malam harinya, tiba-tiba lampu dari rumah korban ini akan padam atau listriknya ini akan padam. Lalu saat lampu kembali menyala, korban sudah ditemukan tidak bernyawa dalam kondisi yang mengenaskan. Awalnya kejadian ini tuh menargetkan orang-orang yang diduga sebagai dukun santet. Tapi entah kenapa ya, justru kebanyakan korban dalam tragedi ini adalah orang-orang yang tidak bersalah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Lisa dan ya kita ketemu lagi friend di channel Lisa DM. Oh ya, selamat Idul Adha buat kalian yang merayakan. Kalian kurban apa nih? Kurban perasaan. Canda, friend. Nah, kali ini aku bakal bahas tentang Ninja Banyuwangi. Kalian udah pernah dengar belum? Ini adalah kejadian penghilangan nyawa besar-besaran yang terjadi di Banyuwangi pada tahun 1998. Kenapa kok disebut ninja, Lis? Terus motifnya apa, Lis? Nah, itulah kita masuk ke TKP. Tarik ke pembahasannya. Let's go. Kita bahas dulu apa sih itu Ninja Banyuwangi? Apakah saudaranya Ninja Hattori atau temennya Naruto? Nah, Ninja Banyuwangi ini adalah sebuah tragedi yang terjadi di Banyuwangi pada tahun 1998. Kala itu terjadi penghilangan nyawa besar-besaran yang dilakukan oleh orang-orang yang disebut ninja. Awalnya kejadian ini tuh menargetkan orang-orang yang diduga sebagai dukun santet. Tapi entah kenapa ya, justru kebanyakan korban dalam tragedi ini adalah orang-orang yang tidak bersalah. Nah, kenapa disebut ninja, Lis? Karena ya seperti yang aku bilang tadi, orang-orang yang melakukan hal ini tuh berpakaian serba hitam, terus mereka juga menutupi wajah mereka dengan kain yang sewarna. Selain itu, mereka juga diketahui memiliki ilmu-ilmu spesial seperti bisa menghilang, bisa loncat dari satu pohon ke pohon lainnya, ataupun bisa merangkak di dinding. Udah kayak Spiderman. Tapi kalau kayak gini nih, sebenarnya siapa sih yang dukun? Kalau orang pada umumnya atau orang normal kayaknya nggak bakal bisa deh kayak menghilang ataupun merambat dalam dinding. Ya nggak sih? Komen di bawah. Kasus pertama terjadi pada Februari 1998 dan memuncak pada Agustus hingga September. Pada kejadian pertama di bulan Februari ini, pertamanya ya orang-orang atau warga sekitar tuh mengira ini tuh cuman kejadian biasa. Jadi cuman kayak penghilangan nyawa biasa kayak gitu, bukan kok kalau orang meninggal di gitu tuh biasa tuh enggak, tapi lebih ke kayak ini tuh cuman kayak penghilangan nyawa biasa kayak gitu, enggak bakal ada kejadian selanjutnya. Sampai akhirnya kejadian ini tuh berulang ke beberapa rumah yang lain. Nah, biasanya rumah dari para korbannya atau target-target dari para ninja ini akan ditandai dengan tanda X. Entah itu di pohon lah, di pintu lah, atau di dinding. Kalau zaman dulu kan rumah tuh masih kayak kebanyakan dari kayu kayak gitu ya. Pada malam harinya, tiba-tiba lampu dari rumah korban ini akan padam atau listriknya ini akan padam. Lalu saat lampu kembali menyala, korban sudah ditemukan tidak bernyawa dalam kondisi yang mengenaskan. Kadang bagian tubuhnya ini terpotong-potong, patah tulang atau maaf ya, kepalanya pecah. Menurut keterangan para saksi, ninja-ninja ini beraksi secara kelompok. Bahkan mereka terlihat membawa HT. Jadi bisa dibilang tragedi ini tuh terorganisir atau ada yang mengorganisir kejadian ini. Dan FYI, sebenarnya ada fenomena aneh yang terjadi saat peristiwa ini berlangsung. Jadi pada masa itu muncul sekelompok gelandangan atau orang gila di seluruh penjuru kabupaten, mau itu di desa maupun di kota. Para orang gila ini menunjukkan perilaku yang janggal seperti mampu menjawab baik ketika mereka ditanyai. Ya seperti yang kita tahu ya, kalau misalnya orang gila itu kan biasanya dia kalau diajak ngomong itu aja nggak nyambung, apalagi ditanyain. Ini aneh, orang gilanya tuh pinter, jadi kalau diajak ngobrol ditanyain gitu mereka nyambung-nyambung aja. Tapi ketika mereka ditanyakan tempat asal mereka atau dari mana mereka berasal, mereka tuh kayak nggak inget, terus belagak gila lagi kayak gitu. Jadi kayak gilanya tuh dibuat-buat kayak gitu loh, kayak pura-pura.
Maka dari itu banyak warga yang menduga bahwa kejadian munculnya para gelandangan dan orang gila ini tuh ada hubungannya sama tragedi ini. Dugaan ini diperkuat dengan menghilangnya para orang-orang gila tersebut secara tiba-tiba ketika tragedi atau kejadian ini mulai berkurang. Nah, seperti yang aku bilang tadi, awalnya ya target dari para ninja ini adalah dukun santet, tapi pada akhirnya yang menjadi korban kebanyakan justru bukan dukun santet atau bisa dibilang orang biasa kayak gitu. Menurut hasil dari pendataan korban sendiri, pada saat itu kebanyakan yang menjadi korban justru datang dari para ustadz, tabib, dan tokoh-tokoh masyarakat seperti ketua RT dan juga ketua RW. Jadi bisa dibilang sasarannya ini malah ke komunitas Using atau penduduk asli Banyuwangi dan juga komunitas santri. Dan karena inilah para santri pada saat itu disuruh untuk mempelajari ilmu kanuragan atau ilmu bela diri. Karena ya kejadian ini kan justru kebanyakan terjadi di lingkungan para santri ya. Jadi kayak untuk melindungi diri ataupun untuk melindungi ustadz mereka pada saat itu. Nah, karena kejadian ini Bupati Banyuwangi yang menjabat pada saat itu yaitu Kolonel Purnawirawan Purnomo Sidik mengeluarkan radiogram yang isinya meminta pendataan orang-orang yang sekiranya dapat menjadi target dari para ninja ini. Beliau juga meminta perlindungan terhadap orang-orang tersebut. Tapi karena ini justru terjadi spekulasi bahwa semua ini didalangi oleh oknum ABRI. Nah, ini tuh bukan tanpa sebab. Karena setelah radiogram ini dikeluarkan, justru korban dari para ninja ini semakin banyak. Bahkan dalam sehari itu bisa ada 2-9 korban yang dihabisi nyawanya. Jadi justru malah bikin semakin parah atau semakin chaos gitu kondisinya. Nah, selain itu meskipun radiogram tadi memang bertujuan untuk melindungi para orang yang kemungkinan akan menjadi korban, tapi dalam penerapannya kurang tersembunyi atau kurang rahasia, kurang hati-hati kayak gitu. Sehingga informasi mengenai orang-orang yang akan menjadi target ini justru bocor ke para ninja. Dan mirisnya ya, orang-orang ini tuh justru dihabisi atau meninggal tidak lama setelah mereka melapor ke aparat desa untuk meminta perlindungan. Jadi kayak informasinya tuh bocor kayak gitu. Dan karena inilah para warga pada saat itu menganggap bahwa Bupati Purnomo ini tidak mampu untuk menjaga atau melindungi para warganya. Oh ya, berdasarkan data pemerintah ada sekitar 115 korban meninggal yang tersebar di 20 kecamatan pada tragedi tersebut. Tapi ini beda dengan hasil yang ditemukan oleh TPF atau Tim Pencari Fakta dari PBNU. Dari TPF PBNU sendiri menemukan bahwa terdapat 143 orang meninggal pada tragedi tersebut. Jadi ya bisa dibilang ini sangat banyak ya, atau ya cukup banyak. Nah, sekarang kita masuk ke proses investigasinya. Pada saat itu beberapa penyelidikan pernah dilakukan untuk mengungkap kronologi, dalang, dan motif di balik peristiwa ini. Ada juga beberapa mahasiswa yang datang ke Banyuwangi untuk penelitian pada saat itu. Selain itu, penyelidikan ini dipantau langsung oleh Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Bersenjata yang menjabat pada saat itu, yaitu Jenderal Wiranto atau Pak Wiranto. Komnas HAM waktu itu juga membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus ini. Namun katanya ya karena kurangnya keseriusan akhirnya kasus ini dihentikan penyelidikannya. Selain itu puluhan orang ditangkap dalam kasus ini dan mereka dipenjara dengan kurun waktu yang bervariasi. Tapi meskipun begitu, dalang kasus ini atau yang pertama kali menyebarkan kampanye penghilangan nyawa terhadap para dukun santet yang akhirnya malah sasarannya ke warga biasa ini sampai sekarang, sampai detik ini nih nggak ketangkep dan nggak diketahui siapa. Jangan ketangkep ya, ketahuan orangnya siapa aja tuh nggak tahu. Jadi ya dalam kasus ini ya anyep-anyep aja, dia bebas sampai sekarang berkeliaran kemana-mana atau mungkin udah nggak ada orangnya, aku juga kurang tahu. Nah, tapi sebenarnya di tahun 2007 PBNU ini ingin membuka kembali kasus ini untuk diselidiki sehingga para korban yang pada saat itu dituduh sebagai dukun santet dapat dibersihkan namanya. Dan agar keluarga dari korban pun dapat mendapat keadilan yang seadil-adilnya. Namun hal ini terkendala dari keluarga korban yang tidak ingin jika kasus ini dibuka kembali. Keluarga korban hanya meminta rehabilitasi atas kejadian tersebut dan tidak menginginkan aktor-aktor dari peristiwa ini diadili. Kalau menurutku ini bukan karena mereka tidak ingin sih, tapi kayak
Kalau kasus ini dibuka kembali, mereka harus kembali membuka luka lama mereka. Mereka harus mengingat mungkin ayah mereka atau suami mereka yang menjadi korban pada saat itu. Selain itu, aku pernah baca di artikel bahwa banyak sekali warga yang ngejudge para korban atau keluarga korban ini sebagai keluarga dukun santet. Maka dari itu mungkin keluarga para korban ini nggak ingin kasus ini kembali dibuka karena nanti mungkin ya mereka akan lebih sakit lagi. Padahal seperti yang aku bilang, justru para korbannya ini tidak datang dari para dukun santet, tapi lebih kepada para ustadz atau kepada para tokoh masyarakat. Nah ya, semoga ya meskipun kasus ini tidak terungkap, tapi yakin ya, Allah tuh pasti adil. Pasti orang atau dalang di balik kasus ini sudah mendapatkan hukuman yang setimpal, entah itu nanti di dunia ataupun di akhirat. Karena misal di dunia dia lepas dari hukuman, di akhirat belum tentu. Dan kita doakan ya semoga para korbannya ini mendapat tempat terbaik di sisinya. Selain itu para keluarga dari korban ini juga dapat ya sembuh dari lukanya yang sudah mungkin mereka tumpuk sekian lama. Dan ya itu tadi pembahasan kita tentang Ninja Banyuwangi hari ini. Gimana menurut kalian mengenai kasus ini? Komen di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you at the next video. Thank you terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, kalian bisa subscribe di bawah biar kalian gak ketinggalan kalau aku update video-video terbaru. Dan jangan lupa untuk nyalain notification biar kalian dapat notifikasi kalau aku ada upload video baru. Dan ya, assalamualaikum, bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you at the next video. Selamat Idul Adha semuanya. 126끝